Jamaah. Yeay. Oh jamaah. Yeay. Alhamdulillah. Mana tepuk tangannya dong? Ayo semangat kita belajar di rumah juga semangat ya. Sama-sama semangat kita belajar. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini pastinya bermanfaat untuk kita semuanya. Alhamdulillah. Masih membahas tentang tema yang luar biasa. Ternyata ini kunci sukses dunia akhirat. Waduh Masya Allah. Ayo catatannya jangan sampai ketinggalan ya. Tapi sebelum kita lanjut kita lihat lagi sebuah video tayangan. Tentang cara Shireen Sungkar ajarkan anak berpuasa. Ih Masya Allah. Coba kita lihat tayangannya, ini dia. Istri Teguh Wisnu bagikan cara untuk melatih kedua anaknya berpuasa tanpa diiming-imingi hadiah. Shireen Sungkar mengaku dalam mengajarkan anak-anaknya berpuasa, lebih menjelaskan jika berpuasa nanti akan mendapat hadiah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini Masya Allah luar biasa ya. Pokoknya buat para orang tua, Pak, terutama para ibu, ini manfaatin nih mumpung anaknya masih kecil-kecil. Ajarkan semuanya yang baik-baik. Insya Allah bisa jadi pahala jariah juga buat orang tuanya. Amin. Nah salah satunya tadi jangan sampai melewatkan puasa sunnah. Kalau mau jadi orang sukses dunia akhirat Ustaz Syam ya. Benar ya? Coba mohon izin nih. Coba dijelaskan bagaimana bisa puasa sunnah ini bisa membuat pintu rezeki juga terbuka dari segala arah. Mohon izin Fadl penjelasannya. Tapi guruku Bunda Tuti, Ustadz Maulana, Mas Fadli serta guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 186. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Allah. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib. أجيب دعوة الداع إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. Allah. Terlepas dari besarnya pahala yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi mereka yang bertakwa, yang menjalankan segala kewajiban, tapi ada pahala plus-plus yang diberikan Allah melalui ibadah-ibadah sunnah. Contohnya dari pahala puasa sunnah. Puasa sunnah ada yang berpahala setahun, ada yang berpahala bagaikan ibadah 2 tahun, ada yang mendapatkan balasan yang sangat besar. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala menjanjikan pahala puasa itu bagiku, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan aku sendiri yang akan membalaskan, artinya unlimited dari pahala puasa ini. Lalu bagaimana pahala puasa ataupun ibadah puasa sunnah bisa membuat orang sukses dunia akhirat? Maka jamaah perlu kita perhatikan, kebanyakan orang yang tidak sukses adalah orang yang tidak mampu mengendalikan hawa nafsunya. Kebanyakan kehancuran kita lihat di atas muka bumi ini disebabkan karena nafsu yang tidak terkendali. Kenapa bisa ada orang yang membunuh orang lain? Itu karena nafsu. Kenapa ada orang menzolimi orang lain? Itu juga karena nafsu. Kenapa ada orang yang ternyata akhirnya dia tidak sukses karena terbawa oleh nafsunya? Baru untung sedikit dia pakai foya-foya, ternyata uangnya orang, subhanallah, hancurlah usahanya. Ini apa? Karena nafsu, subhanallah. Padahal uang ini titipan orang, hancur usahanya disebabkan karena hal tersebut. Dan puasa itu berusaha untuk menahan hawa nafsu, mengendalikan hawa nafsu sehingga bisa membuat orang sukses dunia akhirat. Amin. Lihat para pengusaha sukses, ada buku yang tertulis tentang pengusaha-pengusaha sukses. Mereka rata-rata disebabkan karena sabarnya. Sabar itu biasanya didapatkan karena ibadah puasa, latihan menahan, mengendalikan hawa nafsu dengan puasa. Wallahu ta'ala alam. Dan sabar jatuh bangunnya ya. Iya. Orang bisnis itu gak ada tiba-tiba langsung sukses. Sukses gitu aja. Pasti ada ujiannya dan orang sabar itu karena puasa. Masya Allah, makasih banyak Siap. Ustaz Syam. Tepuk Sama-sama, tangan buat Ustaz Ustaz Syam. Ternyata itu kaitannya antara puasa dengan suksesnya karena melatih kesabaran. Oke, sekarang kita lanjut lagi. Kita akan kembali memberikan kesempatan kepada jamaah di studio, mewakili jamaah yang di rumah untuk bertanya sama guru-guru kita. Tapi sebelumnya kita kembali dulu ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustaz. Boleh tepuk
tepuk tangan dulu buat semuanya. Oke, yang mau bertanya boleh silakan angkat tangannya Bu. Ayo Bapak juga boleh, yang mana? Oh Ibu ini satu dulu nih, satu lagi ya Bu ya, izin ya. Sebelah sini dulu nih, boleh silakan Ibu, punten. Iya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hasanah dari Majelis Taklim Nurussalam, Duku Puntang, Cirebon. Tepuk tangan Bu buat Ibu Hasanah ya. Silakan Ibu Hasanah pertanyaannya. Bertanya dong Ustadz. Boleh Ibu. Mau bertanya sama Ibu Bunda. Oh boleh. Sama Bunda silakan. Tuti boleh. Masya Allah silakan Ibu. Apakah orang yang selalu istiqomah dan kuat diberikan ujian bertubi-tubi tergolong orang yang sukses dunia akhirat? Masya Allah. Itu aja Ibu pertanyaannya Itu Bu aja Nur Hasanah. pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bunda dijawab. Baik, mohon izin Fadhol. Ustadz Maulana, Ustadz Syam dan guru-guru semua yang ada di rumah dimanapun berada. Subhanallah pagi hari ini kita sudah banyak mendapatkan ilmu. Betul Bu? Betul. Kunci-kunci sukses dunia dan akhirat. Bukan hanya di dunia saja kita ingin sukses, tetapi juga ingin di akhirat sukses. Nah, bagaimana seandainya kita ini dicoba oleh Allah Subhanahu wa taala bertubi-tubi ujiannya? Apakah itu termasuk orang yang mendapatkan kunci sukses dunia akhirat? Iya. Karena orang-orang yang dicoba oleh Allah, kemudian dia tetap beriman kepada Allah. Diuji dengan ujian A, ujian B, ujian C. Masya Allah, tetap istiqomah, tetap beriman kepada Allah. Kita lihat Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Innalladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu fala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Sesungguhnya orang-orang yang berkata, sesungguhnya Allah itu adalah Tuhan kami. Kita ini percaya kepada Allah, segala sesuatu yang diberikan oleh Allah kita terima, kita ridho. Baik ujian ataupun apapun yang Allah berikan kepada kita, tapi kita tetap istiqomah, konsisten. Kemudian tidak ada rasa khawatir bagi mereka dan tidak ada pula rasa sedih dalam hati. Maka orang yang istiqomah itu adalah orang yang teguh pendirian. Orang yang tidak belok-belok, diuji begini, diterima, tetap beriman kepada Allah, tetap beribadah kepada Allah. Maka di setiap ujian itu akan membawa hikmah. Ibu-ibu pernah nggak diuji? Pernah sakit? Sakit ujian bukan? Ibu-ibu pernah diuji dengan hal yang tidak diinginkan, kehilangan, pernah? Ada yang suaminya udah wafat? Ada yang putranya sudah wafat? Masya Allah, itu adalah merupakan ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi bagi orang yang beriman kepada Allah dan mengimani bahwa itu adalah merupakan takdir dari Allah Subhanahu wa taala, baik dan buruk itu adalah datang dari Allah. Kita berusaha, kita berdoa kepada Allah, terus hidup dijalani dengan istiqomah, terus bersabar. Orang yang sukses itu adalah orang yang sabar, orang yang tekun, orang yang tidak pernah ngomel-ngomel, orang yang tidak pernah merasakan keluhan-keluhan. Apa aja dikeluhkan, apa aja digerutuin. Nah, orang yang istiqomah itu menerima. Ya Allah, terima kasih. Justru dengan ujian yang datang bertubi-tubi itu untuk menggembleng mental kita, untuk mendewasakan iman kita. Kalau manusia itu tidak diuji berarti tidak sekolah. Betul gak? Karena yang diuji itu adalah anak-anak yang sekolah. Kita ini hidup belajar. Udah pasti akan banyak ujiannya. Kalau kita sudah wafat, udah selesai. Tapi selagi masih ada kehidupan di dunia, maka kita siap-siap. Kalau ada ujian, kita sambut dengan hati yang ikhlas. Selamat datang ujian. Ya Allah, Engkau akan berikan ujian apa lagi? Karena di balik ujian akan ada keistimewaan yang Allah berikan. Betul gak Bu? Nah, kalau kehilangan, ikhlaskan. Insya Allah, Allah akan ganti dengan yang lebih baik lagi. Hari ini susahnya minta ampun, berusaha ya Allah, berdoa ya Allah, tapi belum juga ada solusi. Tenang. Kemudian kita itu bersujud tapi belum juga ada
kemaslahatan yang lain, yang ini tetap aja kok kayaknya sulit. Tenang, Allah itu maha melihat, Allah maha mengetahui apa yang ada di hati kita. Kita terus aja berusaha, terus berdoa. Jangan sampai kita patah semangat. Berarti kuncinya hidup itu adalah optimis. Betul Bu? Kalau hari ini belum berhasil bukan berarti gagal. Kalau kita diuji sampai betul-betul merasakan penderitaan, luka hati. La ilaha illallah ya Allah. La ilaha illallah. Ikhlas ya Allah. Udah pasti Allah akan ganti. Dan Allah akan rubah hidup kita. Maka kita sebagai manusia jangan berpaling dari Allah. Apapun yang Allah berikan, apapun yang Allah berikan ujian kepada kita, tetap kita teguh pendirian. Istiqomah, ini adalah jalan menuju surganya Allah. Ini adalah jalan menuju kesuksesan di dunia dan juga kesuksesan di akhirat. Bunda, kalau kita diuji bagaikan emas, betul enggak? Emas itu kan digali, diayak-ayak. Apakah dari ayak itu pasir-pasirnya akan sama dengan emas? Tidak. Nanti paling emas itu dari ayakan itu cuman 1 gram. Betul tidak? Nah, kalau kita diuji banyak bersyukur. Alhamdulillah, berarti Allah masih sayang. Dengan bentuk ujian itulah untuk mendekatkan diri kita kepada Allah. Ibu datang ke sini diuji. Apa ujiannya? Terkadang ada macet, itu kan ujian, betul? Mau datang ke sini aja ujiannya mikir, berpikir hari ini pakai baju apa ya? Itu ujian. Bajunya dapat, jilbabnya belum. Ujian kan, betul? Udah rapi baju, udah dapet jilbabnya. Di rumah kan anak-anak juga. Mami mau kemana? Umi mau kemana? Mau ke Trans TV. Ini dulu, itu ujian. Sampai ada di sini, itu prosesnya panjang. Masya Allah. Betul? Jadi intinya adalah kita harus selalu berhusnuzon sama Allah gitu ya. Jadi segala sesuatu yang Allah berikan kepada kita itu pastinya adalah yang terbaik untuk kita. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terima kasih banyak Bunda. Sama-sama. Masya Allah, tepuk tangan dong buat Bunda Tuti. Oke, boleh sekarang kita kasih kesempatan lagi yang mau bertanya lagi, angkat tangannya ayo. Dari sini sekarang. Boleh, ayo silakan. Mana nih? Iya ini Ibu. Oke, silakan Ibu. Bu mau kemana Bu? Munduran lagi Bu nggak mau Bu? Cantiknya kelewatan, iya situ aja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Amai dari Majelis Taklim Nurus Salam, Duku Puntang, Cirebon. Tepuk tangan dong buat Ibu Amai. Silakan Ibu Amai. Saya mau bertanya sama Pak Ustadz Maulana nih. Oh iya, orangnya lagi baca, lagi pegang tasbih. Iya silakan Bu. Pak Ustadz, iya enggak sholat tahajud menjadi kita sukses. Bener enggak sholat tahajud membuat kita sukses katanya. Tapi kalau malam suka ngantuk, bagaimana bisa melawan ngantuk Pak Ustadz? Supaya jangan ngantuk lah. Tidur. Abis bangun minum kopi itu ya, enggak gitu juga. Itu aja Ibu Amai. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan dijawab Ustadz Maulana. Izin Bunda, izin Sasam. Kepada semuanya, dengarkan baik-baik. Kunci sukses dunia akhirat adalah sholat tahajud. Kenapa? Karena ketika orang bertahajud itu bangun untuk meraih ridha Allah. Bangun untuk mendapatkan kemuliaan. Bangun, jadi dia datang. Jangan menunggu, datang. Bagaimana orang bisa sukses kalau tinggal berdiam diri? Bangun. Bukankah dalam tahajud itu ada kemuliaan? Bukankah di tahajud itu ada doa yang diijabah? Bukankah di tahajud itu ada dosa yang digugurkan? Bukankah di tahajud itu, Masya Allah tabarakallah, menjadi jalan menuju surga, sukses dunia akhirat kan? Bukankah di tahajud itu adalah ibadah salat sunat yang paling disukai Allah? Meraih cinta Allah. Kalau witir meraih cinta Allah. Kalau tahajud bangun datang menjemput. Maka kata guru saya,
Jangan ceramah kalau belum tahajud. Walaupun cuma 2 rakaat. Walaupun cuma 2 rakaat. Tidak mesti banyak tahajud itu. 20 rakaat kebanyakan. 100 rakaat bisa aja kalau mampu. Tidak ada batasnya tahajud itu. Meskipun hanya 2 rakaat atau sepanjang banyak. Silahkan. Ustadz gimana kalau aku ngantuk? Makanya modalnya tahajud itu tidur. Tidur. Ibu bisa tahajud sudah. Karena udah tidur dari tadi. Yang mana? ini. Oh yang itu Ibu, ya Allah. Tapi bukan tahajud itu. Udah lewat ini tidur habis sesudah subuh. isya. Ya habis subuh. Tidur sesudah isya. Baru bangun namanya tahajud. Kalau ini tinggal 2. Jamaah. Jamaah. Gimana kalau insomnia? Kalau orang insomnia itu susah tidur. Maka tahajudnya setelah lewat tengah malam. Waktu yang terbaik tahajud di sepertiga malam. Silakan tahajud. Oh, tahajud itu membuat orang mulia. Masya Allah. Pokoknya semua urusan jadi lancar kalau tahajud. Amin. Oh, tidak akan kenal kezoliman. Amin ya Allah. Urusannya dilancarkan. Amin. Kekurangannya ditutupi. Amin. Itulah banyaknya kemuliaan tahajud. Jadi kalau mau sukses dunia akhirat, tahajud. Wih, tepuk tangan Pak Ustadz Maulana. Makasih banyak Ustadz. Jazakallah khairan kasiran ilmunya. Nah sekarang kita lanjut lagi ya. Buat jamaah yang mau bertanya lagi boleh silakan angkat tangannya dari sini. Oke nih, ya bagian tengah ya. Mana dia? Ini Bu ya gantian ya, biar rata semuanya kebagian. Silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Surat Mahardiani dari Majelis Taklim Nurus Salam, Duku Puntang, Cirebon. Tepuk tangan buat Ibu Suratna. Silakan Ibu. Tanya dong Ustadz. Boleh Ibu. Saya mau bertanya pada Ustadz Sam. Ustadz Sam, boleh. Siap Ibu. Bagaimana kita ingin sukses dunia akhirat, harus bisa ikhlas. Nah, kalau kita dizolimi sama orang, gimana caranya harus bisa ikhlas tanpa ada rasa kesal dalam hati. Oh itu balas dulu tuh Ustadz Sam. Ustadz Sam jangan ngajarin enggak. Oh gitu ya. Ngaco aja Ustadz Sam nih. Itu aja Ibu Suratna. Ya, terima kasih. Iya. Pak- Oh iya. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kirain Ibu Suratna ada bahasa sendiri sama saya juga ngerti. Mohon izin guru-guru Ustadz Maulana Bunda Tuti Mas Fadli serta guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala Al-Qur'an surah An-Nisa ayat 146. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Allah. Illal ladzina tabu wa aslahu wa'tasamu billahi wa akhlasu dinahum lillah وأخلصوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين وسوف يؤتي الله المؤمنين أجرا عظيما. Ikhlas itu salah satu syarat utama biar bisa sukses dunia akhirat. Kalau cuma mau sukses di dunia saja, ndak usah pakai ikhlas. Orang berbuat baik mesti dapat kebaikan juga di dunia. Udah janji Allah itu, mau ikhlas ndak ikhlas. Kalau ada orang dermawan biasanya dibaikin juga tuh sama tetangganya. Mau dia ikhlas nggak ikhlas, tapi dia baik, dia selalu senyum, dia baik. Nggak mesti dengan ikhlas. Kalau cuma cari sukses dunia, silahkan berbuat baik di dunia. Tanpa ikhlas pun akan sukses di dunia. Tapi yang kita kejar bukan hanya dunianya, tapi pengen sukses dunia wal akhirah. Maka syarat utama sukses akhirat adalah ikhlas. Banyak orang sholat tapi ndak dapat pahala sholat karena sholatnya ndak ikhlas. Banyak orang puasa tapi ndak dapat pahala puasa karena puasanya ndak ikhlas. Banyak orang sedekah zakat tapi ndak dapat pahalanya. Kenapa? Di akhirat ndak dapat karena ndak ikhlas ketika melakukannya. Maka pengen sukses dunia akhirat mesti ada keikhlasan. Beda cerita masalah kezaliman tadi. Kalau dizalimi bukan ikhlas namanya tapi ridho. Apa itu ridho? Rela.
Kenapa rela? Rela sudah memaafkan. Al-Quran tidak pernah mengajarkan kita untuk meminta maaf. Tapi Al-Quran mengajarkan kita memaafkan. Memaafkan itu jauh lebih berat dibandingkan meminta maaf. Khudhil afwa wa'mur bil urfi wa'arid 'anil jahilin. Maka kalau memaafkan, dia bisa menjadi kunci sukses akhirat. Bagaimana memaafkan hubungannya bisa sukses dunia? Karena orang yang senantiasa memaafkan ketika terzolimi itu nggak ada beban hidupnya. Nggak ada dendamnya. Siapa sih yang tersakiti kalau dendam? Yang didendami atau yang dendam? Yang dendam, subhanallah. Kemana-mana tidak bebas bergerak. Dia mau melakukan ini tidak bebas. Kenapa? Masih ada dendam di dalam hatinya. Maka tadi kami jawab sedikit. Bales bu. Balas dengan cara apa? Balasnya kata Al-Quran yang setimpal. Tapi kalau engkau berikan yang jauh lebih baik, itu lebih baik untukmu. Oh, bukan yang jahat. Bukan yang kalau lebih jahat, kita Iya. malah dosa. Oh. Subhanallah. Maka berikan balasan dengan kebaikan. Maka Masya itu Allah. yang membantu seseorang bisa ridho. Bukan ikhlasnya, bisa ridho ketika dizolimi. Bisa memaafkan lebih lapang lagi. Wallahu ta'ala alam. Perlu Jazakallah latihan. khair. Sama-sama. Terima kasih banyak Ustaz Syam. Tepuk tangan buat Ustaz Syam. Oke, satu lagi dari sebelah kanan angkat tangan yang mau bertanya. Oh ini yang atas. Ayo jadi semuanya adil. Sebaris-sebaris dapat. Mohon izin, maaf silakan. Ya langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurul Fauziah Aziz dari Majelis Taklim Nurus Salam, Duku Puntang, Cirebon. Tepuk tangan dong buat Ibu Nurul. Izin bertanya kepada Bunda, Bunda Baik. boleh. Siap. jika kita ingin sukses dunia akhirat, kita harus tepat waktu dalam membayar hutang. Iya. Tapi jika ada keperluan mendadak, manakah yang lebih didahulukan? Keperluan mendadak tersebut atau membayar hutang Oh dahulu? gitu. Terima Kalau kasih. Mbak Nurul yang mana maunya? Kalau dari Mbak Nurul suruh milih. Tanya ke Bunda aja ya. Oh tanya ke Bunda aja takut salah jawabnya. Iya. Makasih banyak Terima Mbak kasih. Nurul. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima Silakan Bunda. kasih Ibu Nurul, subhanallah pertanyaannya luar biasa. Mohon izin guru kami Ustadz Maulana dan Ustadz Syam dan guru-guru semua dimanapun berada. Ketika kita punya hutang maka harus dicatat. Kenapa? Khawatir kita lupa yang menghutangkan, yang memberikan pertolongan ataupun yang meminjam hutang itu lupa. Ibu pernah lupa? Sering atau pernah? Sering. Kalau sama hutang pernah lupa tidak? Ini kalau bicara masalah hutang tuh sebetulnya sangat sensitif. Apa Bu? Sensitif. Tapi karena ditanyakan, nah ini dia. Kalau misalkan kita punya hutang, dihadapkan dengan kebutuhan yang mendesak, ini ada 3 versi tadi Bunda bertanya lagi juga kepada guru kami. Kalau misalkan kita punya uangnya itu longgar, kemudian kebutuhan premier, makan, minum, kebutuhan untuk anak-anak, kita punya hutang, tapi kita masih punya untuk yang lain. Maka utamakan bayar hutang. Setuju? Yang kedua, kalau misalkan uangnya pas-pasan, ada 2 kita dalam dilema. Kalau saya bayar hutang duluan, tapi saya nggak makan, anak saya nggak makan, gas habis, listrik mati. Anak-anak sekolah tidak bisa sekolah karena nggak ada ongkosnya. Uangnya pas-pasan. Antara bayar hutang dengan kebutuhan mendesak, ini lebih urgent kebutuhan mendesak. Jawabannya kebutuhan dulu. Kemudian kita telepon, kita datangi orang yang menghutangkan. Ibu, saya minta maaf, ini saya ada uang untuk membayar hutang. Saya niat bayar hutang, tetapi kebutuhan saya mendesak. Anak saya belum makan, listrik mati, bagaimana ini Ibu? Saya mohon kebijaksanaan. Disitulah yang menghutangkan kalau melihat kejujuran dan gentlenya, datangnya itu sudah merupakan beban berat ketemu orang yang meminjamkan itu, betul enggak? Tapi dengan keikhlasannya dia udah ridho, dia datang. Bu, saya permisi mau minta maaf ini uang sebetulnya mau saya bayarkan. Tapi kebutuhan mendesak, disinilah ta'awanu ini. Saling tolong menolong. Kalau misalkan yang menghutangkan bijaksana dan melihat memang kebutuhan seperti itu, berikanlah kebijaksanaan. Ibu silakan gunakan untuk yang mendesak. Mudah-mudahan ibu dapat rezeki lagi, saya ikhlas, saya ridho. Mungkin bukan minggu ini rezeki saya, minggu depan atau bulan depan. Saya mendoakan itu yang indah, betul enggak?
Yang ketiga itu bagaimana? Yang ketiga ini antara kebutuhan yang mendesak dan kebutuhan yang hutang ini, tetapi dia lebih mementingkan udah ada uang, beli ini lagi, beli itu lagi. Itu merupakan dosa. Kenapa? Hal-hal yang tidak urgent, hal-hal yang tidak begitu penting, uangnya ada, tetapi dia tidak membayarkan, itu yang berdosa. Jadi kita ini mau yang mana nih? Ibu setujunya yang mana? Yang bertanya yang mana? Lihat situasi dan kondisi. Walau bagaimanapun ada ucapan, ada komunikasi. Kenapa? Sebab dengan adanya komunikasi yang berhutang, yang menghutangkan, itu akan terjalin tali yang ikatan baik. Jangan sampai yang hutang menggerutu, marah-marah, menagih tidak ada, menagih lagi tidak ada. Yang dihutangkan juga jadi lupa. Karena memang ini masalah hutang piutang itu diperbolehkan dalam agama kita. Tetapi jangan sampai saling melupakan. Kalau ingin sukses, kuncinya yaitu kita harus jujur. Ya Bu, jujur itu indah. Karena jujur itu dekat dengan kebaikan, dekat dengan keberkahan. Apa susahnya kita jujur? Dan kalau sudah jujur, sudah berusaha tetapi belum berhasil, kita jangan sampai ngumpet. Apa itu ngumpet? Bersembunyi. Lebih baik kita gentle, berani saja. Pasang badan, bismillah kita niat silaturahmi. Orang itu lain Bu, antara bahasa WhatsApp punten ya, dengan datang sendiri. Betul enggak? Kalau kita bahasa WhatsApp bisa jadi salah paham. Tapi dengan mendatangi orang yang menolong kita, itu sudah lain lagi. Ada emosional yang terjalin. Kita juga menolong orang itu pasti niatnya karena Allah. Betul nggak Bu? Kalau kita tidak saling tolong menolong, bagaimana hidup kita ini ke depannya ini mau ada kesusahan minta tolong ke siapa? Bingung. Ada keperluan ini bingung. Makanya kalau kita ingin hidupnya itu sukses, kuncinya adalah jujur. Setuju Bu? Ibu mau jujur? Karena jujur itu adalah sifat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, sidik sebagai yang pertama. Sifat Kangjeng Rasul itu. Kemudian apa lagi? Amanah. Kalau sudah ada amanah dari Allah untuk ditunaikan, jangan mengkhianati. Betul nggak Bu? Iya. Ada orang yang udah ngutang, bayar utang siapa? nggak mau. Tiba-tiba dia update sosial medianya lagi di luar negeri. Wow, aku lagi di luar negeri. Yang ngutangin gondoknya, minta ampun. Bunda makasih banyak Bunda ya. Tepuk tangan buat Bunda Tuti. Dan juga kita ini sebagai manusia nih hati-hati dengan utang. Banyak gara-gara sebenarnya karena gengsi doang akhirnya jadi utang. Besok kamu saya umrahin ya, besok kamu saya hajiin ya, besok kamu ini. Aduh bahaya itu, utang yang tak sengaja itu. Ada tuh yang ngeliatin saya dari belakang. Oke, nanti kita lanjut lagi. Buat yang di rumah jangan kemana-mana ya. Tetap di Islam itu indah. Jamaah. Yeay. Oh jamaah. Yeay. Alhamdulillah.